Perkenalkan, nama saya Galang Raditya Syaukan dengan NIM 422170 dari BGSD 4 semester 4. Di sini saya akan mereview e-book yang berjudul Sekolahnya Manusia, Sekolah Berbasis Multiple Intelligence di Indonesia dengan penulis Munif Chatib, dengan jenis buku pendidikan populer. Alasan saya memilih buku ini karena yang pertama yaitu mengubah cara pandang tentang kecerdasan. Buku ini menunjukkan bahwa kecerdasan tidak hanya datang dari kemampuan akademik, namun bisa juga dari kemampuan non-akademik. Yang kedua, menggunakan contoh nyata dari dunia pendidikan. Pembaca dapat memahami konsep yang dijelaskan karena disertai pengalaman dan praktik langsung. Yang ketiga, ada bahasa ringan dan mudah dipahami. Cocok dibaca oleh mahasiswa maupun guru, serta masyarakat umum. Yang terakhir, buku ini memberikan solusi terhadap masalah pendidikan di negeri ini. Buku ini tidak hanya mengkritik sistem pendidikan, tetapi juga menawarkan alternatif pembelajaran yang lebih humanis. Gambaran singkat dari buku ini adalah Sekolahnya Manusia mengkritik sistem pendidikan yang cenderung menilai kemampuan siswa hanya dari aspek akademik, padahal kemampuan siswa dapat dilihat dari non-akademiknya juga, jadi jangan terlalu fokus dari akademiknya saja. Menurut Munif Chatib, setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda dan unik. Itu yang disebut juga multiple intelligence atau kemampuan yang berbeda-beda, kecerdasan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sekolah seharusnya menjadi tempat yang membantu setiap anak untuk menjadi anak yang menemukan dan mengembangkan potensi terbaiknya. Jadi guru hanya menjadi fasilitator di sini. Bukan hanya sekedar tempat untuk memperoleh nilai tinggi. Jadi di sekolah itu bukan hanya untuk mendapat nilai tinggi, namun juga mengasah kemampuan dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Sedikit menambahkan, gagasan utama dari buku ini adalah yang pertama, setiap anak itu cerdas. Kecerdasan tidak hanya diukur dari nilai matematika atau bahasa. Anak dapat memiliki kecerdasan lain seperti musikal, kinestetik, interpersonal, dan naturalis. Yang kedua, guru sebagai fasilitator. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga membantu siswa menemukan cara belajar yang sesuai dengan potensinya. Jadi guru hanya membantu atau sebagai penopang, fasilitator siswa agar potensi yang dimiliki oleh siswa itu keluar atau berguna bagi dirinya. Yang ketiga, ada pembelajaran yang menyenangkan, yaitu proses belajar harus membuat siswa aktif, kreatif, dan merasa dihargai. Yang terakhir, ada penilaian yang beragam. Keberhasilan siswa tidak hanya diperoleh hanya melalui nilai tes tertulis, tetapi juga melalui proyek, praktik, dan berbagai bentuk evaluasi lainnya. Pelajaran yang didapat dari buku ini adalah yang pertama, setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda. Buku ini mengajarkan bahwa tidak ada anak yang bodoh. Setiap anak memiliki kelebihan dan jenis kecerdasan masing-masing yang perlu dikenali dan dikembangkan. Jadi kita jangan memaksakan anak ketika tidak bisa matematika. Mungkin dia lebih menguasai dalam bidang lain, contohnya bidang IPA atau bahasa. Yang kedua, pendidikan harus berpusat pada peserta didik. Proses pembelajaran sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan karakteristik siswa agar mereka dapat belajar secara optimal. Yang ketiga, guru berperan sebagai pembimbing dan fasilitator. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membantu peserta didik
menemukan potensi terbaik dalam dirinya. Yang keempat, keberhasilan belajar tidak hanya diukur dari nilai. Prestasi akademik itu penting, tetapi perkembangan karakter, kreativitas, keterampilan sosial, dan kemampuan berpikir juga perlu dihargai yang tidak kalah penting. Yang kelima, pembelajaran yang menyenangkan dan meningkatkan motivasi belajar. Lingkungan yang positif membuat siswa lebih aktif dan percaya diri serta memiliki semangat dalam mengikuti pembelajaran yang tinggi. Selanjutnya, kaitannya dengan calon guru sekolah dasar. Yang pertama, membantu memahami keberagaman peserta didik, yaitu siswa sekolah dasar memiliki karakter, minat, dan kemampuan yang sangat beragam. Guru perlu memahami bahwa setiap anak belajar dengan cara yang berbeda atau metode yang berbeda-beda. Yang kedua, menjadi dasar dalam merancang pembelajaran yang inklusif. Calon guru dapat merancang kegiatan belajar yang melibatkan berbagai jenis kecerdasan seperti permainan, diskusi, praktik, seni, dan proyek. Yang ketiga, mendorong guru untuk fokus pada potensi siswa. Guru SD tidak hanya mengajarkan materi yang disampaikan, tetapi juga berperan dalam menemukan dan mengembangkan bakat peserta didik sejak usia dini. Yang keempat, membentuk sikap profesional dan humanis. Bukan ini mengajarkan pentingnya menghargai setiap siswa tanpa memberikan label pintar atau kurang pintar. Buku ini mengajarkan pentingnya menghargai setiap siswa tanpa memberikan label pintar atau kurang pintar. Yang terakhir, sesuai dengan prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Kurikulum saat ini menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pengembangan potensi dan diferensiasi pembelajaran yang sejalan dengan gagasan dalam buku ini. Kenapa saya suka buku ini dan kenapa saya memilih buku ini, karena buku ini tuh gampang dipahami, bahasanya sangat mudah dipahami, banyak contoh dari dunia nyata dalam pendidikan kita, dan relevan bagi calon guru termasuk mahasiswa BKSD. Yang terakhir, memberikan perspektif baru tentang cara memandang kemampuan peserta didik. Kesimpulan dari review ini, buku Sekolahnya Manusia mengajak pembaca memahami bahwa setiap anak memiliki potensi dan kecerdasan yang berbeda. Melalui pendekatan multiple intelligence, Munif Chatib menawarkan konsep sekolah yang lebih humanis, inklusif, dan berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh. Buku ini sangat cocok dibaca oleh calon guru karena memberikan wawasan tentang pentingnya menghargai keberagaman kemampuan siswa dalam proses pembelajaran. Demikian review buku dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan yang kurang mengenakan, saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.